dari penyampaian yang masih belum begitu sempurna, minimal Bapak Ibu bisa menangkap poin-poin inti dari pelaksanaan ibadah haji yang akan sama-sama kita laksanakan. Ya. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa haji yang kita ambil bisa jadi adalah haji tamatu. Sehingga tadi rangkaiannya adalah umroh terlebih dahulu. Tapi kalaupun ada yang niat mau haji ifrod atau haji kiron, dipersilahkan asal tetap mengikuti ketentuannya yang tentu sedikit berbeda. Kalau haji kiron ya, itu pakai kain ihramnya sejak begitu sampai nanti pelaksanaan haji selesai. Ya, jadi kebayang Bapak begitu nyampe ke Mekah, kan setelah mikot tuh ngambil niat ihram, niat haji, maka Bapak tawaf kudum, tawaf awal datang ke Mekah, kemudian sa'i, setelah sa'i tidak tahalul. Mengenakan kain ihram sampai nanti selesai pelaksanaan haji tanggal 10. Oh. Jadi larangan ihramnya jauh lebih panjang. Sama dengan haji ifrod, hanya bedanya kalau haji kiron itu sebentar. Salah, kebalik. Ya. Jadi kalau haji kiron tetap Bapak Ibu membayar dam nusuk seperti haji tamatu. Tapi kalau haji ifrod Bapak Ibu tidak mesti bayar dam. Hanya menggunakan kain ihramnya sama. Dari mulai ada sa'i, hanya perbedaannya adalah ifrod. Itu Pak. Hanya menggunakan kain ihramnya dari mulai datang tadi setelah sa'i itu tidak tahalul. Sehingga bapak terutama tetap menggunakan kain ihram 2 helai, ibu-ibu tetap menggunakan ihram, tetap dijaga sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 2 minggu sebelum tarwiyah, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji ke Mina, maka berarti 2 minggu nungguin tuh Pak, menggunakan kain ihram, tambah dengan pelaksanaan haji 9, 10, 11, 12, 13. Nah tanggal 10-nya sebetulnya udah bisa tuh. Karena tanggal 10 itu begitu melontar jumroh akobah, Bapak Ibu sudah tahalul. Ihram sudah dicabut. Hanya kalau belum tawaf ifadah, larangannya hanya satu. Apa tadi Pak? Larangannya apa kalau belum tawaf ifadah? Nah, berhubungan suami istri saja. Tapi yang lainnya sudah selesai. Hanya larangan kalau belum tawaf ifadah adalah tidak bisa hubungan suami istri. Jadi lumayan kalau nunggu Mekahnya tanggal berapa. Nah itu yang memang ujian tersendiri ketika orang ngambil haji ifrod atau haji kiron. Makanya yang lebih banyak digunakan atau dilakukan oleh jamaah Indonesia adalah rata-rata ngambil haji tamatu. Itu. Nah, sehingga ketika kita ngambil haji tamatu, maka tadi pelaksanaan umrohnya didahulukan. Sehingga sudah kebayang oleh Bapak Ibu sekalian, begitu kita nanti melaksanakan ibadah haji, ngambil mikot di Kornul Manazil atau di mana? Di King Abdul Aziz di Jeddah. Kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kemudian di Mekah Bapak Ibu melaksanakan umroh dari mulai tawaf, sa'i, tahalul, selesai. Menggunakan baju biasa, berpakaian biasa, tidak ada lagi larangan ihram kecuali nanti nunggu tanggal 8 tarwiyah. Untuk kembali ngambil mikot atau berniat untuk haji. Itu. Baik, kita sampaikan dulu tentang hajinya. Ini Bapak Ibu yang menjadi landasan kenapa kita harus benar-benar belajar tentang manasik berkaitan dengan haji atau umroh ini.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian tata cara peribadahan haji sesuai dengan yang aku contohkan atau yang datang dariku. Ini yang menjadi dalil atau landasan kenapa orang yang mau menunaikan ibadah haji itu harus belajar terlebih dahulu. Walaupun secara tata cara lahiriah Pak, orang tidak ikut manasik dan lain sebagainya, bisa nggak Ustadz ketika nanti datang ke Mekah menunaikan haji? Sebenarnya kalau hanya sebatas ngelihat bisa Pak. Bapak tinggal nanya di sana nanti, ini awak apa dulu pakai kain ihram? Cuma bakal kalau tidak pernah manasik, tidak pernah belajar proses dan lain sebagainya, selama di sana nanya ke setiap orang lain kemana, kita baru nanya. Maka kata Nabi sekali lagi, ikuti dulu manasik, bahkan kalau bisa ambillah tata cara haji itu sebagaimana yang aku contohkan. Tetapi ketika bicara tentang fikih, Bapak Ibu sekalian ya, fikih, maka kita akan bertemu dengan yang disebut dengan ikhtilaf atau perbedaan gitu. Makanya yang disebut dengan fikih itu adalah pemahaman. Jadi kalau bicara apa itu fikih, fikih itu belajar tentang pemahaman. Yang namanya pemahaman itu pasti beragam, Pak. Fikih 5 mazhab di Indonesia. Ada Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan ada yang ngambil satu lagi mazhab Imam siapa satu lagi? Ya Allah. Ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sama satu lagi yang di kitab fikih 5 madhab itu, Jafariyah atau Takriri, itu ada yang ngambil situ. Tapi di Indonesia yang terkenal itu hanya 4 madhab yang digunakan di kita. Maka disebut dengan pemahaman fikih ini bakal beragam Pak. Jadi jangan aneh, saya di awal tadi menyampaikan, termasuk tadi oleh Ustadz yang awalan bicara tentang bab toharoh saja, ternyata banyak sekali perbedaan yang terjadi. Tapi insya Allah selagi perbedaan itu ya berpegang pada hujah nih ya. Hujah itu berarti dalil. Selagi ada dalil yang menguatkan bicara tentang fikih ini, silahkan kita boleh mengambil mana yang sekiranya kita bisa lakukan. Yang tidak boleh, begini Pak. Kita melakukan sesuatu yang tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya. Hanya menurut cara pandang kita. Dan menurut kita ini baik gitu. Tapi baiknya tidak ada hujah, tidak ada dalil. Maka lebih baik tinggalkan. Cari yang sekiranya kuat ada hujah. Nah hanya dari cara pemahaman dalil atau hujah itu muncullah yang disebut dengan ikhtilaf. Dan muncul juga yang disebut dengan ittifaq. Ada yang sepakat para ulama itu, maka disebut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat. Ada nanti ikhtilaf, perbedaan. Ya, nah dalam bab haji pun demikian Pak. Dalam bab haji, larangan ihram. Tadi saya dengan Pak Haji ya menyampaikan, kalau ada pendapat yang berbicara wangi-wangian itu, kalau yang sifatnya obat tidak masalah gitu ya. Kalau yang sifatnya obat, bukan yang sifatnya wangi secara arti untuk mewangikan tubuh. Ini mah obat. Sekali lagi ketika kita menemukan perbedaan itu, selagi ada dalil yang menguatkan, mangga. Tapi kami di Darut Tauhid sekali lagi hanya ingin menyampaikan karena bapak-bapak memutuskan untuk gabung dengan kami. Maka kami perlu dalam artian menyampaikan apa yang kami di Darut Tauhid digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Kalaupun nanti dalam teknis ada perbedaan, kami tidak akan sekali lagi menghalangi perbedaan itu. Gitu ya Pak ya? Silakan. Nah maka di sini ada yang disebut dengan ittifaq, kesepakatan, ada yang disebut dengan ikhtilaf, perbedaan. Ini hal yang wajar dalam belajar memahami tentang agama. Termasuk dalam bab pemahaman tentang ibadah haji. Nah maka hujah yang digunakan, hujah dalil yang digunakan tetap tidak boleh keluar dari dua ini. Satu Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti mungkin ada kaul ulama ya, setelah tidak ada hadis yang langsung menerangkan, ada yang menggunakan kaul ulama, perkataan para ulama.
Ada yang menggunakan dengan kias dan lain sebagainya. Tapi tetap patokan awal harus kepada sini, kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dalil yang digunakan adalah ini Pak. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah ini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi tetap kalau ada perbedaan, perdebatan, pertentangan apapun, maka balik lagi kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang akan kita pelajari dalam fikih haji ini hampir sama sebetulnya dengan fikih umroh. Hanya bedanya ini khusus untuk hajinya. Pertama nanti kita akan menyampaikan tentang syarat-syarat haji atau syarat haji. Yang kedua rukun-rukun haji. Dan yang ketiga tentang amalan wajib haji atau wajib haji. Ini yang akan kita sampaikan pada materi ketiga ya setelah zuhur ini. Baik, kita yang pertama tentang syarat haji. Maka ada dua syarat haji itu, satu syarat wajib, dua syarat sah. Ya. Jadi satu ada yang disebut dengan syarat wajib, dua yang disebut dengan syarat sah. Yang termasuk syarat wajib, ya wajib haji, pertama adalah Islam. Muslim atau disebut muslimat. Jadi orang Islam itu disebut muslim. Kalau yang perempuan muslimat. Iman itu pekerjaannya. Orangnya disebut mukmin, mukminat, gitu Pak. Takwa itu pekerjaannya. Orangnya disebut muttaqin. Nah, gitu ya. Nah, ini Islam yang pertama, syarat wajib. Jadi kalau syarat wajib itu syarat yang harus ada. Sehingga kalau tidak ada gugur. Contoh, orang bukan muslim, bukan beragama Islam, tidak ada apa kewajiban haji. Makanya syarat untuk beribadah haji harus seorang muslim atau Islam. Kemudian yang kedua adalah mencapai usia baligh. Nah, gitu ya. Sedangkan ada nanti dalam syarat sah disebut dengan tamyiz. Apa bedanya tamyiz dengan baligh? Kalau tamyiz adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu udah kategori tamyiz. Tapi kalau usianya belum sampai kepada, kalau laki-laki 15 tahun atau belum bermimpi, puntennya suami atau berhubungan, maka dia kategorinya belum baligh. Tapi sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Maka itu disebut tamyiz. Gitu Pak ya. Nah sedangkan untuk syarat haji adalah baligh. Syarat wajibnya gitu. Makanya anak-anak yang belum sampai usia baligh tidak wajib Pak menunaikan ibadah haji. Nah tapi kalau bicara sah Ustadz. Nah nanti lihat pendapatnya. Ada yang mengatakan anak-anak itu sah karena tamyiz. Asal sudah bisa membedakan aja, ini baik, ini buruk, boleh beribadah haji? Boleh silakan, sah hajinya sah, tapi tidak wajib gitu Pak. Bagi anak-anak, makanya yang menjadi syarat wajib mah tetap harus usianya udah baligh. Nah kalau di Indonesia sebenarnya bapak-bapak kalau mau berangkatkan haji anak-anaknya, sebenarnya bisa dimulai dari daftar sekarang. Jadi bayar bayar porsinya dulu 25 juta. Baru nanti keluar kan porsinya. Tapi kan di Indonesia nunggunya lama Pak. Contoh Bapak punya anak usia 10 tahun. Daftarin sekarang. Berarti kemungkinan berangkat tahun berapa? Berapa tahun di Jakarta nunggunya? 22. Berarti kalau 10 tambah 22 tuh Pak. 32 tuh cukup lah. Ya udah baligh. Melebihi baligh 32 tahun. Karena kalau nanti apalagi yang daftarnya mohon maaf ya kalau dulu daftar hari ini tahun 2006 saya daftar tahun ini berangkat tahun ini. Sekarang di Bandung pun sama ada yang nunggu 20 sampai 25 tahun. Apalagi di beberapa daerah Pak yang porsinya sedikit ada yang nunggu mohon maaf sampai 40-50 tahun. Kebayang usia 70 baru daftar. Tambah 40
Berarti berangkat hajinya 100 tahun. Makanya inilah yang harus disyukuri oleh Bapak Ibu sekalian. Berangkat haji di saat insya Allah masih fisiknya kuat gitu Pak. Ini nilai karunia dari Allah yang menurut saya benar-benar harus disyukuri. Bukan hanya sekedar bicara bisa berangkatnya saja. Tapi disyukuri oleh kita karena Allah menakdirkan kita di saat mau berangkatnya sepuh sehingga fisik masih kuat. Saya dulu usia 30 tahun berangkat. Ada teman yang paling muda itu usia 25 tahun. Yang jamaah Jakarta itu. Ya alhamdulillah sehingga di sananya juga banyak membantu jamaah yang lain. Karena fisiknya lebih kuat gitu Pak. Kan nanti ada pengangkatan karu ya. Karu itu dari bapak sekalian, nanti dari bapak-bapak karu itu kepala regu Pak. Jadi dari jamaah total satu kelompok itu kan 40. 40 itu dibagi 4 regu. Nah regu itu kepala regu itu akan diambil dari bapak-bapak sekalian. Nah biasanya nanti kepala regu itu dipilih yang paling muda. Kenapa? Biar lebih kuat ngangkut segala sesuatu gitu. Kan biasanya gitu Bu. Kalau karu itu mohon maaf namanya juga kepala regu tuh Pak. Kepala regu itu harus benar-benar bisa minimal lah meringankan, membantu. Tapi bukan berarti karu itu tugasnya angkut-angkut. Tiba-tiba kata bapak, karu tolong ini angkutin koper saya. Bukan, itu tidak masuk kepada job karu. Tapi minimal kalau masih muda minimal bisa meringankan, membantu gitu. Nah ini jadi harus usia mencapai baligh Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Ya tentu ini berakal sehat, tidak boleh tidak sehat. Karena orang tidak sehat akal baik karena mabuk ataupun karena gila tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah merdeka tadi bukan budak, bukan hamba sahaya. Dan yang terakhir istitoah. Mampu. Nah istitoah ini ada beberapa pendapat yang kita bisa lihat Pak ya. Saya sampaikan di sini berkaitan dengan istitoah. Jadi syarat istitoah. Nah kalau madhab Hanafi yang dimaksud dengan istitoah itu satu berbadan sehat coba tuh. Makanya di kita ada MCU kan. Jadi syarat istitoah itu Pak ya MCU itu. Karena harus dipastikan orang berangkat ke sana itu karena butuh fisik yang sehat. Karena ada ibadah-ibadah yang memerlukan fisik kita fit, fisik kita kuat. Maka biasanya general check up terlebih dahulu. Gitu. Makanya syarat menurut Imam Hanafi berbadan sehat. Kemudian yang kedua aman selama perjalanan. Nah, ini juga menjadi syarat istitoah Pak, harus aman. Dari mulai kita berangkat dari tanah air, kemudian pesawat yang digunakan, kemudian di tanah suci di Mekahnya juga dalam kondisi aman, maka baru istitoah. Kalau di sananya tidak aman, mohon maaf ya kayak kemarin COVID, ya pandemi, kenapa Saudi memutuskan untuk menghentikan terlebih dahulu ibadah haji? Karena salah satunya ngambil ke sini Bu, karena di sana sedang ada wabah penyakit. Makanya Umar bin Khattab pun pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ketika Umar bin Khattab mau bepergian ke sebuah tempat, kemudian bertemu dengan seorang sahabat di perjalanan, kemudian kata sahabat itu, jangan kau ke tempat itu karena di sana sedang ada wabah kolera. Maka Umar bin Khattab kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke mana? Ke Mekah, tidak jadi datang ke tempat itu. Artinya apa? Bukan berarti sahabat tidak yakin kepada Allah Pak. Kalau sahabat mah imannya pasti lebih baik kan keyakinannya kepada Allah. Tetapi sekali lagi dalam rangka ikhtiar yang maksimal yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah. Maka Umar bin Khattab mengikuti apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Nah maka bicara tentang istitoah itu termasuk di dalamnya aman selamat di perjalanan. 2006 saya berangkat Kang Pahala berangkat haji itu tertunda 1 hari di mana? Di bandara Bu. Jadi ceritanya kita akan berangkat naik pesawat jam sekian. Udah siap-siap semua jamaah, bapak-bapak udah kain ihram kan dari mana? Dari asrama haji.
Begitu diumumkan, di saat sudah baris, kata dari pihak penerbangan maskapai, mohon maaf untuk kloter 77 dikarenakan pesawatnya ada sesuatu yang harus diperiksa dan diselesaikan, maka untuk sementara penerbangan ditunda terlebih dahulu. Apa respon jamaah? Macam-macam, Pak. Ada yang ada yang alhamdulillah ya Rob, coba kalau ketemunya di saat di atas. Iya kan, kecek ternyata pesawatnya bermasalah dan posisinya sudah di atas. Alhamdulillah saya masih di bandara. Ada yang gitu, ada juga yang diem biasa-biasa aja. Ya gimana nanti aja lah. Kalau ditunda ya udah diem dulu. Ada macam-macam, Pak. Ditunda sampai berapa? Semalam, Pak. Kita tinggal di bandara 1 malam. Dari pihak maskapai sebetulnya mau bertanggung jawab apa diantaranya. Oke, bagi Bapak Ibu jamaah Darut Tauhid kloter 77, kalau mau ke hotel, kami siapkan hotel di sekitar bandara. Kemudian yang kedua, besok baru berangkat lagi ke sini. Dimusyawarahkan, akhirnya saat itu memutuskan, enggak, kita tetap aja di bandara. Tapi konsekuensinya kami minta 1, pakaian. Karena kami sudah ngelepas semua pakaian kami. Kata bapak-bapak, saya pakai kain ihram hukum gimana ya tidur. Sedangkan larangan ihram belum berfungsi. Akhirnya alhamdulillah maskapai ngasih apa? Celana dalam dan baju dalam, Pak, kaos sangsang. Jadi jamaah teh ada yang bahagia, alhamdulillah dapat celana katanya baru gitu ya. Ya, akhirnya kita nginep 1 malam, Pak, di bandara. Dan ini mohon maaf tidak terbayangkan sebelumnya. Maka saya bilang di awal tadi, haji itu harus benar niatnya. Kenapa? Karena nggak benar niatnya, belum nyampe ke Mekah udah banyak yang gagal, Pak. Tidak nerima apa yang menjadi takdir Allah. Kan itu bagian daripada ketetapan Allah, hanya syariatnya saja. Dan sekali lagi kalau tadi yang ada mengatakan, alhamdulillah Ustadz, coba kalau pengumumannya sedang di atas. Mohon maaf Bapak Ibu, pesawat bermasalah. Itu mah pasti jamaah zikir semua, Pak. Kebayang itu. Nah itu cara Allah nyelamatin kan, nyelamatin kita, dikasih tahu rusaknya itu sebelum kita naik. Nah makanya sekali lagi harus aman selama di perjalanan, dari mulai berangkat sampai ke pulang lagi, dipastikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada suami atau mahram bagi perempuan selama dalam perjalanan haji Mekah 3 hari dan perjalanan lebihnya. Nah ini yang menjadi istitoahnya menurut madhab Hanafi. Kemudian yang terakhir, tidak dalam masa iddah bagi wanita yang cerai atau ditinggal wafat suami. Itu. Ini sekali lagi menurut madhab Imam Hanafi. Selanjutnya, syarat istitoah menurut Imam Maliki. Sehat atau kuat badan atau fisik. Hampir sama ini poin pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan harta. Tuh, Pak. Di sini ada dijelaskan kalau madhab Maliki mah lebih detail. Harta pun harus mampu. Makanya takdir Allah ya, ketika diumumkan sekarang naik, ada beberapa saudara-saudara kita di beberapa daerah yang akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat. Ngambil lagi uang hajinya. Karena harus nambah lumayan besar, sehingga beliau berpikir saat ini kami tidak ada uang sebesar itu, ya udah ya yang ada diambil, artinya membatalkan keberangkatannya. Makanya syarat istitoah di sini juga adalah hartanya harus mampu, karena haji bukan biaya murah gitu. 50 juta itu Pak, mungkin bagi orang-orang yang punya penghasilan rezekinya besar ya tidak seberapa 50 juta, tapi bagi orang-orang yang penghasilannya sangat minim, untuk dapat 50 juta bahkan 25 juta untuk dapat porsi aja mungkin nabungnya sekian puluh tahun. Begitu. Kemudian keamanan di perjalanan dan di tanah suci. Nah ini sama kayak tadi. Itu yang menurut madhab Imam Maliki. Kemudian istitoah menurut madhab Imam Syafi'i. Nah 2 ada binafsihi diri, beli goirihi dan yang lainnya.
Artinya ada faktor internal, faktor eksternalnya. Nah, punya biaya dan perbekalan. Tuh, karena Imam Syafi'i kalau yang disebut istitoah itu punya biaya dan bekalnya. Insya Allah kita Pak ngeluarin 50 juta nanti katanya dikembalikan kan, ada living cost kepada kita untuk bekal di sana. Cuma tadi saya dapat info dari Kang Pahla, dulu mah Pak 1.500. Informasi sekarang hanya dikasih 750 ya. Jadi dalam bentuk rupiah ya 3 juta sekian. Ya cukup-cukupin aja Pak. Ya, kalau dulu 1.500 satu udah bisa bayar dam nusuk kan. Dam haji tamat tuh 500 real udah beres tuh. Berarti ada sisa 1.000. 1.000 itu untuk bekal di sana ya selama menunaikan ibadah haji. Ya kalau untuk makan dan sebagainya insya Allah. Nah kalau sekarang dikurangin jadi 750 berarti harus ada upaya pengiritan yang sangat luar biasa. Nah 750 potong dam nusuk Pak 500 berarti sisa berapa? 250 ya cukuplah untuk berjalan di Madinah. Ya gitu. Jadi punya biaya dan perbekalan. Kemudian yang kedua ada kendaraan dan perlengkapan. Oh insya Allah ya kendaraannya insya Allah kita mah sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini pesawat selama kita perjalanan semua insya Allah udah ada. Perlengkapan insya Allah nanti juga perlengkapan Bapak Ibu semua selain yang dibawa oleh Bapak Ibu sendirian gitu ya. Juga nanti akan ada perlengkapan yang diberikan karena Bapak Ibu sudah menunaikan biaya haji biasanya kita dapat koper terus apa lagi? Koper kain ihram ya. Apalagi kepala? Buku panduan kalau dari buku panduan kemudian nanti ada juga diberikan dulu mah ada kain ya kain seragam batik ya itu dijahit masing-masing ya ya kalau dulu mah udah jadi sekarang mah ibu dijahit masing-masing ya biar sesuai dengan keinginan modelnya masing-masing gitu yang tidak boleh itu diganti warna kain batiknya ya itu sebagai seragam dari Indonesia jadi nanti perlengkapannya juga ada. Kemudian menurut madhab Imam Syafi'i juga apa? Aman situasinya, diri, keluarga dan harta. Itu yang disebut dengan istitoah. Kemudian wanita, nah ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi Imam Hanafi bahwa yang namanya wanita itu harus ada muhrim selama di Mekah. Nah, kalau Imam Syafi'i dengan mahram, artinya mahram kita yang tadi sampai jelaskan oleh Ustadz. Nah, tapi boleh asal ada 2 atau lebih teman wanita. Itu Bu. Nah ini kan banyak bukan 1, 2, 3 ini mah berapa orang. Banyakannya berangkatnya. Sehingga insya Allah udah kategori istitoah. Kalau sendiri tidak boleh. Kalau sendirian makanya biasanya kalau umroh pun Pak. Umroh ada yang daftar wanita sendiri, maka biasanya oleh travel dimahramkan kan gitu. Karena tetap wajib masuk ke tanah suci itu harus ada mahramnya, terutama bagi perempuan. Maka kalau haji insya Allah menurut madhab Imam Syafi'i ada 2 atau lebih teman wanita. Insya Allah kita lebih daripada 2. Kemudian tahan dalam kendaraan, coba Bapak Ibu. Karena perjalanan kita tidak sebentar, naik pesawat aja 9 jam. Nah gitu, jadi harus tahan dalam kendaraan. Kalau tidak tahan, tidak mampu, tidak kuat, maka kategorinya tidak istitoah menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir adalah ada masa persiapan. Ya makanya ini bagian daripada persiapan. Kemudian istitoah menurut madhab Hambali, Hanabilah. 1, kemampuan fisik sama, kemudian yang kedua kemampuan harta, 3 alat transportasi harus ada alat transportasinya, kecuali yang mampu berjalan. Ya, alat transportasi dulu pakai kapal laut Pak 6 bulan, makanya dulu kalau orang berangkat haji karena 6 bulan yang nganternya juga satu daerah, karena seperti orang yang diantar mau meninggal. 6 bulan tanpa kabar berita. Karena saat itu belum ada handphone. Jadi ingat uyut gitu apa ya?
Di 6 bulan dulu itu perjalanannya kapal laut, makanya bawa beras, ya, bawa alat-alat masak gitu. Pakai kapal laut Pak, karena di kapal lautnya juga masak. Maka orang yang berangkat haji dulu seperti orang yang ya meninggal saja. Karena 6 bulan itu tidak ada kabar apapun. Nah kalau sekarang Bapak Ibu gak usah bawa beras. Berat. Ya, bahkan sekarang kan diatur bawaannya juga, koper besar itu tidak boleh lebih dari 32 kilo. Jadi kalau Bapak bawa beras itu 5 kilo udah beras. Belum baju. Nah, makanya nanti kita akan sampaikan ya yang wajib dibawa itu kadarnya, termasuk baju. Mohon maaf Pak, baju nggak usah banyak-banyak, jangan dihitung. Kan di sana 40 hari, taruhlah sehari 2 hari 1, berarti bawa 20. Nggak usah Pak, Bapak dari sini bawa 1 aja. Ustaz di sana gimana? Beli. Bagus Pak, walaupun tidak biasa. Ya, nggak bakalan malu. Kenapa? Di sana orang pakai gamis hampir semua, jadi nggak bakalan ada yang mentertawakan Bapak, kecuali istri Bapak. Ya si Bapak pakai gamis, ya Allah, kayak Habib gitu. Bebas, di sana itu banyak orang Indonesia yang di sininya jarang pakai gamis, datang ke Mekah pakai gamis, ininya pakai sorban kayak Agim. Wah di sana mah terus beli sorban pakai yang apa namanya teh talinya ya, kayak Syekh Sudes gitu. Bebas Pak di sana, acuh aja. Jangan ngerasa orang ngeliatin Bapak. Enggak ada yang ngeliatin Bapak aslinya. Jadi biasanya kalau yang tidak biasa kan gitu, asal diperhatikan gitu. Enggak Pak, pakai gamis aja. Tapi yang jelas gamisnya jangan bercorak. Ya. Kalau gamis bercorak itu berarti Pak daster. Ya, ya gamisnya yang polos ya. Gamisnya polos. Makanya di Mekah itu sangat jarang Bu ada pakaian-pakaian bercorak di Mekah itu. Kalau yang dipakai kayak ibu-ibu abaya, coba lihat baju abaya itu ya, hitam gitu kan, polos. Yang ada bercorak itu di Indonesia, makanya batik itu menjadi salah satu baju kebanggaan di Indonesia. Karena di orang lain tidak ada Bu. Ya orang Mekah lihat orang Indonesia pakai batik itu seneng, aduh bajunya ramai sekali katanya. Gitu. Nah kalau di sana kan baju gamis, polos gitu Pak. Nah makanya Bapak nanti, saya dulu bawa baju Pak asli hanya 2 pas berangkat gitu ya. 1 lagi ya untuk cadangan pulang atau di sana. Selebihnya udah pakai gamis, bahkan pulang juga pakai gamis Pak. Seneng tuh, lebih apalah, lebih efisien Pak. Jadi jangan sampai koper itu penuh dengan pakaian yang ujung-ujungnya begitu mau pulang bingung. Oleh-oleh banyak, baju belum masuk. Ya, nggak dibawa, sayang, kenangan ini baju. Tapi dibawa juga penuh, akhirnya apa? Nambah biaya, dikirim Pak paket. Bahkan ada yang semalam teh gini pegawai teh Pak koper teh. Apa? Biar masuk Pak Ustadz semua. Ada yang didudukin, akhirnya teh sobek seletingna karena dipaksa. Karena itu terkadang pas dari sininya tidak ngukur bawaan. Padahal sudah ada aturan, sudah disampaikan. Koper yang besar maksimal berat 32 kilo. Tentengan juga hanya harus bawa 1 itu aja. Kalau ada bapak ibu yang bawa rangsel, itu juga harus diperhatikan. Karena terkadang bisa masuk bisa tidak. Makanya rangsel itu disimpan di koper. Kita itu hanya bawa tas sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah saja. Gitu. Jadi kalau ada banyak tambahan mohon maaf Pak, apalagi nanti pulangnya ya. Karena biasanya suka ada istilah kantong beranak. Ya kantong teh asalnya bawa 1 tapi begitu pulang jadi 3. Nah itu juga hati-hati. Kenapa? Karena banyak yang akhirnya mohon maaf ya tidak bisa lewat di bandara. Kemudian selanjutnya tersedia kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi di tanah suci. Ya insya Allah ya ada. Bahkan haji mah insya Allah Bu, semua makanan Indonesia ketemu dengan kita. Yang seneng rawon ada rawon. Yang seneng bala-bala ada bala-bala ya. Bakwan ada, semua ada. Bahkan tidak usah jauh-jauh kalau musim haji mah ibu keluar hotel saja atau di
di lobi hotel sudah banyak orang Indonesia yang jualan. Makanya nggak usah mikirin nanti di sana beli kemana makan, nggak usah. Nanti juga pada datang ke hotel atau ke maktab kita, pada dagang bawa nasi, asin, telur segala macam. Hanya harganya rata-rata di sana itu 1 real dulu. Sekarang nggak tahu. Jadi bala-bala 1 real. Makanya kalau datang ke sana jangan mikir antara real dengan rupiah, Pak. Bisa nggak jajan kita itu. Di sini bakwan hanya 2.000 contoh. Di sana 1 real. Berapa? 4.000 sampai 3.000 rupiah. Coba Pak, mahal 3.000. Nggak jadi akhirnya teh. Lapar akhirnya Pak. Nah, jangan mikir rupiah di sana mah, mikirnya real aja. Kalau real mah ringan Pak, 1,5 real kan sedikit. 2 real sedikit. Tapi kalau Bapak udah berulang-ulang mau belanja, dikalikan dulu pakai rupiah. 70 real. Dikali 4.000. Oh Masya Allah. Baju di Tanah Abang dapat selusin ini di sini 2, nggak jadi gitu. Bapak nggak bakalan pernah belanja Pak kalau ngitung-ngitung rupiah. Ya, jadi di sana mah udahlah sesuaikan aja, real aja di sana, biar ringan. Kemudian selanjutnya keadaan aman dalam perjalanan dan dan termasuk di tanah suci. Jika seorang wanita maka harus didampingi suami atau mahramnya. Tadi udah jelaskan, kita ambil madhab Imam Syafi'i saja. Bahwa kita sekarang insya Allah, apalagi yang suami istri ya, termasuk yang tidak bersama dengan suami, maka insya Allah kita sudah lebih daripada ketentuan istitoah sebagaimana pendapat madhab Imam Syafi'i. Nah kemudian yang kedua, syarat sah haji. Nah ini Pak, satu Islam. Ini bicara sah ya ini mah. Kalau tadi mah wajib, ini mah sah. 2 mumayyiz. Nah mumayyiznya tadi anak kecil tapi sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Ini mumayyiz. Nah maka pendapatnya 2. Kalau madhab Imam Hanafi anak kecil tidak sah. Itu Pak, anak kecil ini tidak sah. Tapi kalau Imam Maliki dan Imam Syafi'i anak kecil tetap sah. Tapi tidak wajib gitu Pak. Sah hajinya mah tapi tidak wajib. Maka kemudian yang selanjutnya yang ketiga, 1 Islam, 2 mumayyiz, 3 melakukan amalan haji pada waktunya. Ini menjadi syarat sah daripada ibadah haji. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang rukun haji. Rukun secara bahasa artinya tiang, ya, atau imad. Rukun Islam ada berapa Ibu? 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Jadi haji itu ada di poin kelima dalam rukun. Nah hanya kalau bicara rukun Islam yang 5 ini yang paling penting itu sebetulnya bukan haji. Tapi yang paling penting dalam rukun keislaman seseorang adalah sholat. Jadi kalau Islam itu bisa berdiri dengan 5, bahkan bisa berdiri dengan 1. Apa? Sholat Pak. Kenapa sholat Ustadz? Karena gini, orang tidak menunaikan haji Bapak Ibu karena tidak istitoah selama hidupnya sampai dia meninggal. Jadi nggak pernah bisa berangkat haji karena tadi tidak mampu waktu, tidak mampu biaya, akhirnya wafat. Pertanyaannya masih muslim nggak Pak? Masih muslim, walaupun dia rukun Islamnya berarti hanya 4 kan. Nah sekarang tidak haji, kemudian tidak zakat karena seumur hidupnya miskin. Tidak termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat sampai dia wafat. Masih muslim? Masih, walaupun Islamnya ditopang dengan 3 tiang. Tidak haji, tidak zakat, tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Sakit seumur hidup sampai meninggal. Ini sakit sampai seumur hidup dan tidak bisa sembuh. Karena ada tipe-tipe yang sakit Ramadan, Idul Fitri sehat. Ada apa? Punten, muslim tidak ada gitu. Kalau Ramadan mah ngedadak sakit, saya itu nggak kuat puasa. Tapi begitu Idul Fitri mah paling rajin ke sana kemarinya, sehat. Nah bukan yang ini mah ya. Ini mah asli sakit nggak sembuh-sembuh sampai dia meninggal. Berarti tidak haji, tidak zakat, tidak puasa. Berarti 3 rukunnya hilang. Masih muslim nggak? Masih. Dia tidak mengucapkan syahadat secara baiat langsung karena dia keturunan seorang muslim.
Sehingga otomatis dia menjadi seorang muslim tanpa syahadat khusus. Karena dia baca syahadat dalam sholat. Berarti satu Pak, sholat dia tetap menjadi seorang muslim walaupun tiangnya satu. Tapi kalau sekarang ke haji, puasa, zakat, syahadat paling keras tapi nggak mau sholat. Muslim bukan? Bukan, karena pembeda muslim dengan kafir adalah sholat. Nah makanya inilah sekali lagi, kalau takdir Allah ada di antara saudara kita yang tidak bisa menunaikan ibadah haji, maka berarti bukan dikatakan tidak sempurna Islamnya, tetap sempurna karena dia ketidakmampuan. Tapi kalau mampu tidak menunaikan, baru dikategorikan tidak sempurna keislamannya. Nah, makanya hebatnya, sekali lagi saya ngingetin, sholat itu di situ Pak. Kenapa sampai perintah sholat mah langsung Allah kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Kalau yang lain mah melalui malaikat Jibril wahyunya. Tapi sholat mah langsung Rasulullah bertemu dengan Allah. Sampai tadi orang yang meninggal aja tetap harus sholat. Disolatkan. Hanya bedanya kalau yang sudah meninggal mah sholatnya di depan imam. Ya kan Pak? Di depan imam. Kalau yang belum di belakang imam. Makanya tinggal pilih mau sholat di depan imam. Enggak gitu. Jadi syaratnya udah meninggal. Itu. Nah ini ya. Jadi haji itu rukun itu artinya tiang. Kemudian atau disebut penopang. Tiang itu dikategorikan juga penopang atau sandaran. Ya, sanad. Sanad itu sandaran. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan rukun itu adalah rangkaian ibadah yang jika tidak ditunaikan maka menjadi batal ibadah hajinya. Jadi yang disebut dengan rukun itu adalah rangkaian ibadah yang harus dilakukan. Sehingga kalau tidak dilakukan hajinya menjadi batal. Itu yang disebut dengan rukun. Apa saja yang disebut dengan rukun haji? Pertama, ihram. Ya, ini yang jadi rukun. Sehingga kalau Bapak nanti menunaikan ibadah haji tidak ihram. Nah, ihram haji nanti di mana Pak? Mikotnya? Di mana? Mikot haji? Kalau yang ke Madinah berarti di Bir Ali. Kalau yang di dalam pesawat kono haji. Nah, kalau ihram haji ini nanti dilaksanakan tanggal 8. Di mana? Di Mekah. Nah, kalau di Bir Ali mah tadi mikot untuk umroh gitu. Gitu ya. Ingat Pak? Jadi ihram. Ya. Kemudian yang kedua wukuf. Oh, ini menjadi rukun dalam ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Dan yang kelima tahallul. Dan yang keenam tertib. Nah, jadi harus runut gini. Ihram, ya. Kemudian wukuf, makanya tanggal 8 nanti kita akan sama-sama ihram lagi Pak di Mekah di hotel. Mandinya nanti di hotel, mandi itu. Kemudian mengenakan kain ihram Bapak-bapak, kemudian niat labbaik Allahumma hajjan. Maka setelah itu berangkat kemana? Ke Arafah. Hanya tanggal 8 tidak langsung ke Arafah. Ada yang ke Mina terlebih dahulu. Makanya nanti ada bab tentang tanazul ya, nanti dia disampaikan. Berarti keluar dari program pemerintah dengan resiko masing-masing melakukan jalan kaki sebagaimana yang Rasulullah SAW dulu lakukan. Nah, jadi nanti ihram, wukuf, kemudian nanti ada tawaf. Nah, tawaf di sini adalah tawaf ifadah, kemudian ada sa'i dan tahallul. Ya. Kemudian ihram itu apa? Nah, ini Pak, ihram itu biar mudah terjemahnya saja. Komitmen seseorang untuk mengharamkan dirinya dari urusan yang terlarang baginya selama menjalankan suatu ibadah, baik ibadah haji maupun ibadah lainnya termasuk sholat.
Jadi ihram itu komitmen. Untuk apa? Mengharamkan diri melakukan larangan-larangan ihram. Gitu Pak. Karena itu sudah menjadi bagian yang wajib ditinggalkan di saat orang sudah mengenakan pakaian dan sudah mengucapkan niat. Nah, gitu. Nah, kalau larangan-larangan ihram nanti Bapak Ibu hafal yang tadi ya. Kalau butuh nanti ini saya silakan aja. Slide ini yang tadi yang slide umroh saya berikan, yang slide ini juga saya berikan. Jadi kalau nanti untuk baca-baca sekedar mengingatkan boleh. Jadi nanti dikirim oleh panitia kepada jamaah atau di grup nanti dikirim. Gitu ya. Jadi semuanya harus sesuai. Seperti sholat, mohon maaf Pak. Sholat itu harus sesuai. Tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Seperti apa? Waktu. 5 waktu sholat sudah ditetapkan. Tidak boleh ditambahin karena rajin jadi 6 waktu. 17 rakaat dengan pembagian subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu sudah ditetapkan. Tidak boleh Bapak berpikiran kalau disekalikan bagaimana Ustaz? Biar lagi tenanglah subuh 17 langsung. Gak bisa Pak. Kecuali tadi ada dalam waktu-waktu darurat, maka boleh ada jamak. Itu ya, termasuk nanti di Mekah. Ada jamak kosor tapi tetap tidak ada kosor tapi tidak dijamak. Kayak nanti tanggal 8 di Mina gitu ya. Kosor sholatnya duhur 2, asar 2, tapi dalam waktunya. Sunnah dambinya, jadi tidak ditarik asar ke tanggal berapa? Yang tanggal 8 nanti. Di saat yang tanazul, yang keluar dari program pemerintah. Tapi intinya, apa yang sudah ditetapkan ini, ketika Bapak Ibu sudah ihram, maka itikad dalam diri kita apa? Mengharamkan, artinya tidak sampai berani melakukan apa yang sudah menjadi larangan. Ya, kayak sholat tadi, jangan kepikiran disekalikan. Karena di Bandung pun tanpa, di Bandung itu ada aliran. Kemarin-kemarin itu yang sholatnya itu disekalikan. Pagi-pagi dirapai 17 rakaat. Begitu ditanya kenapa ente sholat 17 rakaat disekalikan? Ustadz, Allah juga senang kalau bayar hutang itu cash. Bukan dicicil gitu katanya teh Pak. Jadi pakai logika, pakai akal sholat disekalikan Allah senang kita rajin. Jadi orang lain mah 2, 4, kita mah 17. Saya tanya, kalau ente ke dokter dikasih resep sama dokter, ini pel 2 sebelum makan, 3 sesudah makan, 1 harus habis setelah karena ini antibiotik, yang ini 2 kali sehari. Saya tanya, diminumnya sesuai resep dokter atau disekalikan? Oh sesuai resep. Masa ke dokter aja percaya dan nurut, ke Allah gak nurut? Kan gak pernah kepikiran, lama 2 obatnya. Udah semua aja disekalikan biar cepat sembuh. Enggak apa, malah meninggal. Bapak diinfus, pernah kepikiran ketika diinfus? Aduh lama cek Bapak ya infusan. Kalau diminum disekalikan gimana ya? Biar cepat sembuh? Enggak itu. Ya masa sekarang ke dokter aja kita percaya gitu ya. Dan ngikuti nurut gitu ke dokter. Coba Bu, Bapak Ibu kan nurut pisan ke dokter. Sampai datang ke dokter tuh ditanya apapun oleh dokter jawab tuh Pak. Bapak sakit apa? Gak pernah kan kita ke dokter. Dokter kan dokter. Harusnya tahu dong penyakit saya apa. Iya, Bapak itu sakit apa? Coba dok tebak. Kira-kira gak pernah itu, begitu ditanya jawab aja kita. Terus kita ngomong sakit perut dok. Sakit perut Pak berapa hari? Udah 3 hari. Coba buka mulut. Pernah gak Bapak berani? Sebentar dok. Yang sakit kan perut dok. Kenapa saya harus buka mulut? Saya ingin tahu alasannya kenapa. Gak pernah Pak suruh buka mulut. Suruh berbaring kan gitu ya. Itu artinya apa? Iman itu teh. Percaya. Nah sekarang masa ke Allah gak percaya. Termasuk dengan larangan-larangan ihram ini. Makanya kalau belum menemukan. Kenapa sih tidak boleh ini? Kenapa tidak boleh ini? Kalau belum menemukan tapi dalil larangannya sudah ada. Udah tinggalkan aja Pak. Gitu ya. Seperti perintah. Ibu ada dalil perintahnya harus begini. Ada dalilnya, jelas contohnya. Tapi belum menemukan alasan ilmiahnya seperti apa. Sudah jangan repot-repot banyak nanya. Kalau udah ada dalil mah kerjakan aja dulu.
Karena bicara komitmen Pak, keimanan kita kepada Allah. Ini yang disebut dengan ihram. Komitmen kita, ya, komitmen kita terhadap yang diharamkan di saat dia melakukan sebuah aturan atau urusan yang diperintahkan Allah. Nah, kemudian menurut istilah syara, ihram adalah niat untuk melaksanakan haji atau umroh. Jadi ihram itu adalah niat untuk melaksanakan haji atau umroh. Nah ini Pak, kalimahnya nanti labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Kalau kita melaksanakan haji dan umrohnya disatukan, ya. Tapi kalau kita nanti terpisah, contoh umroh dulu berarti labbaik Allahumma umrotan. Kalau haji dulu labbaik Allahumma, atau yang ini nawaitul hajja wal umrota wa ahrimtu biha lillahi ta'ala, bihima lillahi ta'ala. Boleh yang ini, boleh yang ini niatnya. Ya. Kalau nggak hafal ini gimana Ustadz? Saya emang nggak bisa bahasa Arabnya Ustadz. Pakai bahasa Indonesia Pak. Ya, pakai bahasa Indonesia. Niat saya melaksanakan ibadah umroh karena Allah. Niat saya melaksanakan ibadah haji karena Allah. Kalau sama sekali nggak bisa ini. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa sama sekali, nanti belajar sampai nanti berangkat haji. Kalimah labbaik Allahumma umrotan, 3 kalimah, masa 4 bulan tidak hafal. Ya, ini segini ya, hanya pendek lah insya Allah. Kemudian sebelum ihram, nah ini yang dilakukan sebelum ihram. Nah, Imam Hanafi, lihat Pak perbedaannya ya nanti dengan beberapa imam. Imam Hanafi mandi atau minimal berwudu. Jadi kalau bisa mandi, mandi. Kalau tidak bisa minimal berwudu. Untuk apa? Untuk ihram. Ya, ihram itu sekali lagi ingat, niat tadi, niat ihram itu dan mengenakan baju ihram. Itu yang disebut dengan ihram. Kemudian memotong kuku, rambut dan kumis. Ini sunnahnya ya. Menurut Imam Hanafi. Kemudian memberikan nafkah batin kepada istri. Oh Pak. Jadi nanti sebelum ihram kalau menurut Imam Hanafi bahkan ini hampir sama dengan imam madhab Imam Syafi'i. Ya. Tapi kan Ustadz belum tawaf ifadah. Kan ini mah hajinya juga belum. Baru umroh ini teh Pak. Tapi umrohnya udah selesai. Ini menjelang mau melaksanakan ibadah haji. Kemudian memakai wangian atau wewangian pada badan dan pakaian dengan ketentuan jangan sampai ada bekasnya ketika berihram. Maksud ada bekas teh Pak bukan wanginya, basahnya. Artinya apa? Dipakai sebelum berniat gitu. Ya, menurut madhab Imam Hanafi. Karena kalau wanginya mustahil bisa hilang seketika gitu. Ya. Kemudian apa? Melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Surat yang dibaca menurut beliau Al-Kafirun atau Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Berdoa, Allahumma inni uridu al-hajja fayassirli wa taqabbalallahu minni. Ya Allah, aku berniat haji, maka permudahlah dan terimalah ibadah hajiku. Kemudian menurut Imam Maliki yang dilakukan sebelum ihram mandi atau minimal wudu sama, memotong kuku, rambut dan kumis, menandai binatang hadyu dengan kalung atau lainnya. Ini kalau memungkinkan, kalau kita nanti kan ini mewakilkan Pak ya, mewakilkan jadi kita tidak usah nyari sendiri. Karena kalau nyari sendiri repot. Kemudian melaksanakan sholat nafilah 2 rakaat, sholat sunnah ini sama nafilah itu. Kemudian memulai ihram dengan membaca talbiyah. Kemudian ihram menurut atau sebelum ihram menurut Imam Hambali. Membersihkan badan dari kotoran, memotong rambut dan kuku. Ya, kemudian mandi, memakai wangian ke badan dan kain, memakai sandal, sarung dan jubah putih, tuh Pak.
ihram dilakukan setelah sholat fardu atau nafilah, menentukan niat hajinya, ifrad, tamatu atau kiron, berdoa Allahumma inni uridu hajjan yang tadi ya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nah ini mencukur atau memotong rambut, menggunting kumis dan kuku, mandi dengan niat ihram. Nah ini mandi dengan niat ihram, memakai wewangian di badan kecuali wanita dalam iddah. Nah jadi kalau wanita dalam iddah tidak boleh pakai wangiannya. Kemudian berjima sebelum ihram. Tuh, ini menjadi sesuatu yang boleh dilakukan sebelum ihram menurut madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam siapa tadi? Memberikan nafkah ya, batin. Kemudian mewarnai tangan atau muka dengan sesuatu yang menjadikannya tidak menarik perhatian. Ini pendapat Imam Syafi'i itu. Ya. Kemudian memakai sandal dan kain ihram yang dianjurkan. Jadi kalau kita patokannya yang penting satu, sandal itu tidak menutup mata kaki ya bagi laki-laki. Kemudian yang kalau selebihnya ringan, jadi enak digunakan. Kemudian salat sunat ihram, menghadap kiblat dan berdoa. Doanya yang tadi. Kemudian ada perbedaan. Nah ini ikhtilafnya Pak. Perbedaan yang mendasar berbicara tentang apa yang dilakukan sebelum ihram. Tidak ada sholat khusus terkait dengan ihram. Sebab sholat yang dilakukan oleh Nabi sebelum ihram, sebagaimana penjelasan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan karena ihramnya, melainkan karena telah tibanya waktu sholat zuhur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, An-Nasai dan Abu Dawud, dan dari Anas radhiyallahu an. Jadi gini Pak. Ada perbedaan pendapat tentang sholat ketika setelah ihram. Kita setelah ihram sholat 2 rakaat, sholat ihram kan gitu. Nah, sedangkan sebagian pendapat mengatakan tidak ada sholat ihram. Karena kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah menurut hadis ini, Rasulullah saat itu bukan sholat ihram, tapi sholat zuhur karena waktu ihram telah masuk waktu zuhur. Nah, termasuk memulai ihram tidak mesti dari masjid, melainkan dari mikot. Masjid-masjid di tempat mikot tidak ada di zaman Rasulullah SAW, dan kalaupun dibangun bukan karena untuk ihram, melainkan karena untuk kepentingan sholat pada umumnya, gitu Pak. Ya, sehingga perbedaan ini yang muncul di saat satu tentang sholat 2 rakaat setelah ihram. Yang kedua tentang di masjidnya, karena kan Bir Ali itu masjid. Itu saat itu belum ada masjid Bir Ali gitu, sehingga yang paling penting itu adalah ngambilnya adalah di mikot, bukan bicara masjidnya gitu. Nah, larangan ihram ini yang tadi sudah disampaikan ya, memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutupi mata kaki, menutup kepala. Ini bagi laki-laki 3 poin ini Pak. Kemudian bagi wanita memakai kaos tangan, menutup muka. Dan ini yang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, 7 poin. Memakai wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut bulu badan, berburu atau menganiaya binatang, memotong pohonan di tanah haram, meminang, menikah dan menikahkan, bercumbu, melakukan hubungan suami istri, berkata-kata kotor, mencaci atau bertengkar. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun haji itu adalah wukuf. Wukuf secara bahasa artinya berdiam. Wakofa ya, berdiam. Makanya kalau baca Quran kan suka gini, wakof gitu. Wakof itu artinya apa? Berhenti, diam gitu Pak. Wakof. Nah, wukuf itu sama, artinya berhenti atau berdiam. Ya, berdiri, berhenti. Kemudian secara syara, ini kayaknya salah ya, wakofa di sini artinya harusnya ini artinya saya salah kayaknya, berdiam atau berdiam diri kemudian berhenti. Hadir di Arafah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu dalam rangka melaksanakan ibadah yang telah ditentukan. Jadi wukuf itu hadir di Arafah.
pada waktu tertentu, tanggal 9. Ya, tidak bisa tanggal 10 melaksanakan wukuf, tanggal 9. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu dalam rangka melaksanakan ibadah yang telah ditentukan. Jadi pakai kain ihram itu syarat-syarat daripada pelaksanaan wukuf. Kan wukuf tidak boleh menggunakan baju biasa. Wukuf pakai kain ihram, kemudian ibadahnya juga tertentu. Ini surat Al-Baqarah dan Sahih Muslim yang jadi dasarnya. Kemudian wukuf syaratnya waktu, dan yang ketiga ibadah. Syarat wukuf. 1, hadir. Ya, jadi harus hadir. Tidak bisa diwakilkan untuk wukuf ini, Bu. Makanya yang sakit pun dibawa ke Arafah. Kemudian orang yang sah melaksanakan ibadah haji, tidak gila, tidak mabuk ataupun pingsan pada waktu yang ditentukan. Nah, sudah ditentukan waktunya. Kemudian waktunya adalah tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Dan yang ibadahnya apa saja? Khutbah wukuf, nanti akan ada khutbah sebelum pelaksanaan sholat zuhur dan asar dijamak. Ya, jadi menjamak takzim sholat zuhur dan asar. Membaca talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Berdoa dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ini tentang ibadah yang nanti kita lakukan selama wukuf di Arafah. Kemudian tawaf. Ini masih rukun. Tawaf secara bahasa artinya adalah beredar atau mengelilingi. Sedangkan secara syar'i, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah dengan niat ibadah sebanyak 7 putaran. Ya. Kemudian, apa saja yang disebut dengan tawaf? Rukunnya, wajib, dan ada tawaf sunnah. Yang termasuk rukun, ya, tawaf ifadah harus dilakukan sendiri. Jika tidak batal hajinya. Dilakukan setelah seluruh amalan haji diselesaikan, yaitu melontar jumroh akobah, membayar dam atau membeli hadyu, dan tahalul akhir, mencukur rambut bagi laki-laki dan memotong beberapa lembar rambut bagi wanita. Ini yang disebut dengan yang termasuk rukun dalam ibadah haji itu hanya tawaf ifadah. Itu Pak. Kemudian ada yang disebut dengan tawaf wajib. Kalau tawaf wajib itu adalah di dalamnya ada disebut dengan tawaf wada. Jadi ini masuk kepada apa Pak? Masuk kepada wajib haji kalau tawaf wada. Tapi kalau tawaf ifadah masuk ke dalam rukun haji. Kalau wajib Bapak tidak melaksanakan ya tawaf wada, sah enggak hajinya? Sah enggak hajinya? Kalau wajib sah, hanya harus membayar dam gitu. Tapi kalau rukun harus dikerjakan, karena kalau ditinggalkan berarti hajinya batal. Tuh. Sedangkan tawaf sunnah adalah tawaf kudum bagi haji ifrad dan qiron. Kemudian biasa atau tawaf sunnah biasa pengganti tahiyatul masjid setiap datang ke Masjidil Haram. Jadi sunnahnya kalau ibu bapak masuk ke Masjidil Haram bukan sholat tahiyatul masjid. Tapi sunnahnya adalah tawaf 7 putaran. Itu Pak. Itu tawaf sunnah. Kemudian waktu tawaf ifadah. Nah ini Pak waktunya. Imam Hanafi tawaf ifadah itu dimulai dari fajar hari ke-10 nahar atau tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir bulan setelah seorang melakukan wukuf di Arafah. Makanya boleh ditunda ya. Tidak langsung. Kemudian yang kedua, menurut madhab Malikiyah, waktu tawaf ifadah dimulai sejak nahri, hari nahar, penyembelihan 10 Zulhijjah sampai akhir bulan Zulhijjah. Sehingga apabila ada jamaah haji mengakhirkan dari waktu tersebut, maka terkena dam.
Ya. Kemudian menurut madhab Syafi'iyah, waktu tawaf ifadah dimulai sejak hari nahar 10 Zulhijjah dan berakhir sampai jamaah haji mengerjakannya kapan saja selama hidupnya. Sedang waktu yang afdol utama untuk mengerjakannya ialah pada hari nahar. Jadi menurut Imam Syafi'i boleh silakan menunda tawaf ifadah selama kapan saja selama hidupnya. Cuma kalau Bapak Ibu orang Indonesia belum tawaf ifadah terus pulang dulu ke Indonesia, cek Bapak nanti ajalah tawaf ibadahnya dilakukan lagi. Pertanyaan, bisa balik lagi nggak ke sana? Belum tentu, Pak. Ya, walaupun sekali lagi ini ada pendapat yang membolehkan gitu ya. Tapi tetap keutamaan menurut Imam Syafi'i dilakukan tanggal 10. Itu setelah melontar jumroh Aqobah. Gitu. Nah, kaifiyah tawaf atau tata cara tawaf. Tawaf dimulai dalam keadaan pundak kanan terbuka dan sejajar dengan Hajar Aswad untuk kemudian mencium atau istilam, ya. Karena tidak mampu langsung mencium, istilam saja. Beri syarat kepadanya sesuai dengan keadaan yang memungkinkan baginya. Posisi Baitullah atau Ka'bah ada di sebelah kirinya. Kemudian membaca doa ini, ya. Memulai 3 putaran pertama dengan lari kecil, artinya jalan agak cepat bagi laki-laki, dan berjalan biasa pada 4 putaran sisanya. Setiap sampai di rukun Yamani beristilam ataupun merabaknya kalau bisa. Tapi rasa-rasanya sangat sulit, maka jika memungkinkan tanpa ada bacaan khusus ataupun upaya untuk menciumnya, artinya cukup dengan mengangkat tangan saja. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi tidak dikecup di rukun Yamani. Kemudian disukai memperbanyak zikir dan doa sesuai dengan pilihan kemampuannya tanpa harus terikat pada bacaan khusus atau mengulang bacaan orang lain. Ya, jadi sekali lagi untuk doa tawaf Bapak Ibu silahkan doa yang sekiranya Bapak Ibu hafal. Jadi jangan sampai tawaf itu jadi berat gara-gara mengikuti apa yang ada dalam buku. Makanya contoh putaran pertama boleh nggak Ustadz saya istighfar? Boleh, silakan Pak. Doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, itu ya. Jadi tawaf putaran ke-1, ke-2, wah banyak, taubat aja kita kepada Allah. Sampai nanti rukun Yamani baru doa yang disepakati, Robbana Atina dan seterusnya. Putaran ketiga saya mau doain orang tua Ustaz. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Boleh Pak. Setelah tobat kita doain orang tua kita. Kenapa? Karena boleh jadi kita bisa melaksanakan ibadah haji sekarang itu karena doa orang tua kita dulu. Maka kita doa untuk orang tua. Putaran selanjutnya doa keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan. Ya. Pokoknya sekali lagi di sini perbanyak doa. Doanya sekali lagi bebas, tidak terikat. Kecuali kalau nanti sekali lagi dibimbing contoh, ya silakan ikutin apa yang pembimbing dibaca. Kemudian yang keempat yang menjadi yang selanjutnya yang rukun itu adalah sa'i. Apa sa'i itu? Berjalan. Ya. Syarat sa'i itu adalah berjalan kaki dan berlari-lari kecil di antara 2 bukit yaitu Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali yang diawali dari bukit Sofa dan berakhir di bukit Marwah. Terakhir adalah tahallul. Nih Pak, tahallul. Jadi tahallul itu berarti menjadi boleh atau halal.
atau diperbolehkan. Dengan demikian tahalul ialah diperbolehkannya atau dibebaskannya seseorang dari larangan atau pantangan ihram. Jadi jangan diartikan apa itu tahalul? Gunting rambut. Bukan ya, tapi tahalul itu menghalalkan atau membolehkan dengan praktek apa istilahnya namanya tuh? Pelaksanaannya atau diikuti atau apa namanya tuh ya? Ditandai dengan menggunting rambut. Jadi hati-hati kalau bicara apa itu tahalul? Menghalalkan. Jangan apa itu tahalul? Menggunting rambut. Bukan ya, terjemah artinya bukan tahalul itu bukan menggunting rambut tapi menghalalkan. Gitu. Dalam pandangan fuqaha, tahalul masuk kategori wajib haji. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah menghukumnya sebagai bagian dari rukun haji sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 27. Ada dua implementasi tahalul, yaitu satu, boleh menanggalkan kain ihram dan menggantinya dengan pakaian biasa yang berjahit. Ini yang disebut dengan tahalul sugro, yang ditandai dengan diguntingnya rambut bagi wanita dan dicukurnya secara muhallikin atau musahirin bagi laki-laki, artinya dihabiskan Pak. Makanya nanti bagi bapak-bapak untuk haji pertama bagus kalau pas tahalul itu digunduli Pak. Ya, digunduli terutama di tahalul awal di saat setelah melontar jumroh akobah. Nanti bapak kan setelah melontar jumroh akobah itu hanya satu jumroh Pak di tanggal 10 setelah dari Muzdalifah. Melontar, kemudian tahalul di mana? Di tempat jumroh, hanya 3 helai. Begitu nyampe nanti ke maktab, di maktab nanti sok gunduli. Kenapa? Biar nanti pas pulang udah tumbuh lagi. Itu makanya bagus digunduli itu pas tahalul awal di saat setelah melontar jumroh akobah. Biar nanti pas nungguin beberapa saat ya ketika mau kepulangan rambutnya sudah ada lagi gitu Pak. Nah gitu. Halal melakukan hubungan suami istri yang ditandai dengan selesainya tawaf ifadah pada tanggal 10 ataupun hari-hari nahar sesuai dengan pilihan nahar awal atau nafar saninya. Jadi kalau jamaah haji Bapak Ibu yang pulang di tanggal 12 dari Mina ke Mekah, tanggal 12 Zulhijjah itu disebut dengan nafar awal. Tapi kalau pulangnya tanggal 13 itu disebut nafar sani. Nah insya Allah kalau Darut Tauhid setahu saya dari dulu juga ngambilnya nafar sani. Jadi pulang ke Mekahnya tanggal 13. Ya. Nah ini yang terakhir adalah wajib haji. Ini wajib hajinya berniat ihram di mikot. Ini yang disebut dengan wajib haji khusus bagi tamatu, mikotnya di kota Mekah Bir Ali. Ini ketika mau umrohnya gitu ya. Mau umrohnya ini mikot di mana? Di Bir Ali. Ketika yang haji tamatu yang gelombang pertama. Kemudian mabit di Muzdalifah. Bermalam sesaat ya, hanya lewat tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau kita insya Allah di sini sampai subuh. Ya, walaupun secara hukum asal lewat tengah malam sedikit aja udah bisa meninggalkan Muzdalifah sebenarnya. Tetapi biasanya bagi yang tanazul gitu ya, yang jalan kaki atau yang keluar dari program pemerintah, biasanya kita bermalam di Muzdalifah ini sampai dengan waktu fajar. Di sholat subuh dulu di mana? Di Mina, di Muzdalifah. Setelah itu berangkat ke Mina untuk melaksanakan tawaf jumroh akobah, melontar satu jumroh. Kemudian mabit di Mina. Ya, bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13. Tadi kalau pulang tanggal 12 sebelum zuhur Pak, harus sebelum zuhur. Itu disebut nafar awal. Tapi kalau sudah lewat zuhur tanggal 12-nya nggak bisa, harus sampai tanggal 13 harus nafar sani. Tapi kalau keluar dari Minanya sebelum zuhur itu disebut nafar awal. Tapi kalau sudah lewat zuhur itu harus diselesaikan sampai nafar sani tanggal 13. Kemudian yang keempat melontar jumroh. Nah kita akan melontar jumroh itu satu tanggal 10 Zulhijjah
itu hanya melontar 7 batu saja, jumroh Aqabah. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu melontar 3 jumroh. Ula, wusto, Aqabah. Masing-masing 7. Berarti 7 kali 3, 21 ya. Kemudian besoknya lagi ya 21. Kemudian besoknya lagi 21 sampai tanggal 13. Maka ditota dengan yang 3 ini jumlahnya 70 batu. Makanya nanti di Muzdalifah ibu di saat mabit salah satu aktivitas itu ngumpulin batu atau kerikil ya, batu kecil sebanyak 70 minimal. Boleh dilebihkan Ustadz? Boleh Pak. Tapi jangan terlalu banyak. Berat. Ya, 70 dilebihkan sedikit. Terus gimana nanti batunya di sana banyak Ustadz? Banyak Pak, udah disediakan. Jadi jangan sampai kebayang muter nyari kerikil gitu ya. Udah ada disediakan di sana. Jadi tinggal ngambil saja insya Allah. Dan biasanya kita akan dikasih kantongnya Pak. Kantong kecil untuk tempat batu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tawaf wada. Ini yang termasuk wajib haji. Dilakukan saat akan pulang. Akan meninggalkan Mekah. Bagi kloter kedua biasanya tawaf wada ya di saat mau ke Madinah. Kalau yang kloter pertama atau gelombang pertama, bukan kloter, gelombang pertama berarti dia tawaf wada karena mau pulang ke tanah air. Gitu ya. Nah, kita bisa jadi kalau gelombang 2 berarti Bapak Ibu tawaf wadanya karena mau meninggalkan Mekah kemana? Ke Madinah. Di Madinah selama 8 hari. Gitu. Sudah Bapak Ibu. Ya, itu yang berkaitan dengan tentang fikih hajinya. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu ya, silahkan. Dan kalau Bapak Ibu sudah megang buku ini sebetulnya di buku ini sudah ada, bahkan komplit alhamdulillah di buku yang dibuat oleh DT Jakarta ini. Punten Pak, ini DT Bandung pun belum sama dengan ini ya. Artinya menurut saya begitu saya baca Pak Kang Pahala tentang buku ini luar biasa ya. Udah ada dengan dalil, kemudian keterangan-keterangannya, semuanya sudah ada. Jadi Bapak tinggal baca buku ini sebenarnya udah paham tentang ibadah fikih haji dan fikih umroh. Oh ya, sedikit lagi Bapak Ibu, ini tentang tanazul. Khawatirnya nanti Bapak Ibu ada yang mau melaksanakan tanazul ya. Tanazul itu apa? Turun atau keluar dari program haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia dan Saudi Arabia. Jadi yang disebut dengan tanazul bukan artinya jalan kaki. Di kita seringkali diwatikan, saya mah dulu pas haji teh tanazul. Apa tanazul teh? Jalan kaki. Bukan, tanazul itu keluar dari program pemerintah. Karena pemerintah itu ya ketika orang atau jamaah mau berangkat dari Mekah ke Arafah itu mengenakan bis Pak. Mengenakan bis, pakai bis. Hanya kalau yang tanazul itu ngambil keluar dengan resiko masing-masing. Makanya nanti biasanya ada perjanjian. Saya mau tanazul. Berarti nanti harus tanda tangan. Resiko apapun yang terjadi di saat tanazul itu menjadi tanggung jawab dirinya. Apakah sendirian Ustadz? Enggak. KBIH dalam hal ini Darut Tauhid nanti akan tetap bertanggung jawab mengikuti bakal dibagi. Makanya tadi ketika bicara yang mendampingi itu nanti bakal dibagi. Kalau jamaah sebagian naik bis, maka pembimbing harus ada yang naik bis. Kalau ada jamaah yang pingin tanazul, maka pembimbing harus ada satu yang tanazul. Nah kalau dulu karena banyak Pak pembimbingnya atau karomnya dari Darut Tauhid, dulu dibagi setengah-setengah. Setengah naik bis, setengah tanazul. Saya dulu ingat ikut tanazul. Dan bagian penyapu. Penyapu itu artinya bagian yang terakhir. Jadi kalau jamaah 1 orang atau 2 orang suami istri, Ustaz, saya ke toilet dulu. Ya udah Pak, silakan ke toilet. Saya tungguin. Walaupun jamaah yang lain tetap jalan, nggak nungguin, jalan aja, ngikutin sampai ke Arafah. Nah, resikonya adalah ketika terpisah dengan kelompok besar, gak usah takut. Yang penting ibadah haji atau rukun dilaksanakan, nyampe aja ke Arafah. Gitu ya. Jadi nanti kalau tanazul tiba-tiba tidak menemukan terlebih dahulu maktab, contoh karena susah, karena terpisah, gak usah risau Pak, gak usah takut. Yang penting nginjekkan kaki kemana? Ke Arafah. Untuk mengikuti proses ibadah haji tanggal 9. Gak usah takut. Sampai pengalaman saya di saat tanazul dulu
jamaah Jakarta almarhum Pak Haji Ahmad. Dulu beliau dosen UGM. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau itu Bu, karena badannya besar gitu Pak ya, jalannya juga ini. Tapi dia dari awal menyampaikan, saya ingin tanazul Ustaz, jangan halangin saya. Saya nelpon ke anaknya, ada yang kena Dokter Tifa, yang biasa suka muncul di medsos gitu ya, Dokter Tifa. Nah beliau anaknya. Jadi Dokter Tifa itu anaknya almarhum Bapak Haji Ahmad, jamaah yang dulu berangkat. Saya telepon ke beliau, Dok gimana ini Bapak? Ustaz kalau bisa dilarang, larang aja. Jangan tanazul, naik bis aja, kasihan udah sepuh, terus badannya berat. Saya udah sampaikan, tetap dia mengatakan, pokoknya jangan halangin saya mau tanazul. Ya udah, tanda tangan. Jalan Pak. Dan beliau itu gak mau, karena saya di belakang, dia marah ke saya itu, marahnya gini. Kang Herman itu jamaahnya 45 orang. Satu kelompok, karena dulu saya karong. Jangan mikirin saya sendiri, ayo pergi sana. Saya bilang, kan saya disuruh jagain belakang Pak. Enggak, pokoknya ke depan. Suruh, diusir saya Pak. Akhirnya saya pergi aja. Takdir Allah Pak, begitu di maktab, beliau tidak datang ke maktab. Sampai kita di Mina, di maktab Mina, beliau enggak datang. Udah gelisah, takut. Ini Pak Haji kemana? Akhirnya kata Ketua KBH dulu Pak Haji Solih menyampaikan, udah serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan kalau Allah nakdirkan ketemu nanti pulang lagi. Di hari ketiga kalau nggak salah Pak, menjelang kepulangan ke Mekah, baru ada yang nganterin. Dalam keadaan sakit, ada yang nganterin jamaah orang Indonesia. Kemudian kita ngobrol cerita. Dia ternyata betul Pak jalan sendirian, kemudian nyampe ke Arafah, dia milih wukuf di dekat Masjid Namiroh. Ya, yang di bawah Jabal Rahmah, ke sebelah sana ada masjid namanya Masjid Namiroh. Dia ternyata wukuf di sana. Dan karena enggak ketemu dengan jamaah Indonesia, karena posisi maktab orang Indonesia itu di belakang Jabal Arafah. Jadi nanti bendera Indonesia, negara Asia Tenggara ada di situ Pak, terpisah. Beliau tidak sanggup untuk nyari. Akhirnya beliau memutuskan tinggal di Arafah. Kemudian diajak oleh jamaah kemana? Ke maktab di Mina, jamaah lain. Sampai akhirnya dianterin. Kemudian ketemu dengan kita. Senang bahagia pulang ke Mekah. Nyampe di Mekah sakit drop. Masuk ke puskesmas atau dokter ke rumah sakit di Mekah. Takdir Allah meninggal di sana. Dan tidak pernah nyangka beliau bakal meninggal. Kenapa? Karena di saat Isya, saya dengan beberapa teman diminta untuk datang ke klinik ya, ke puskesmas. Kalau di sana ke ke semacam puskesmas gitu Bu. Kemudian saya datang ngobrol sambil berbaring gini, dia ngobrol. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah Kang Herman, udah mulai baikan sekarang Pak. Udah enak lagi, alhamdulillah. Ngobrol Pak, tiba-tiba datang dokter. Kata dokter, Pak mohon maaf ya, pasiennya dipindah ke ruangan. Karena ini mah tempat pemeriksaan dan beliau udah agak baikan, jadi bolehlah dirawatnya di ruangan situ saja. Ini biar untuk pasien-pasien yang datang. Akhirnya kita mau angkat Pak, mau dipindahin, dia jatuh karena nggak bisa motong tubuh. Dan saat itulah saya menyaksikan bagaimana orang sakaratul maut. Jadi begitu mau diangkat lagi sudah tidak bisa. Sampai akhirnya kita panik manggil dokter, sama dokter diperiksa, hanya selang beberapa menit wafat. Dan di situ juga pengalaman saya tahu bagaimana menguburkan di Mekah. Jadi begitu sudah meninggal, sudah laporan segala macam, diurus jenazahnya, dimandikan ke daerah Seroya Pak. Lumayan jauh mandiannya juga. Dan saat itu saya tahu bagaimana memandikan di Mekah dengan begitu banyaknya jenazah. Jadi kalau di Mekah itu disip Pak, satu orang yang memandikan sampai mengkapani itu. Jadi ada kayak ruangan gini, jenazah itu berjajar Bu. Dan itu bukan satu tempat, banyak tempat kayak gitu. Jadi jemaah yang meninggal berjejer gitu. Setelah itu dimasukin satu ke tempat pemandian. Nah saya saat itu bertiga dengan sama jemaah nungguin. Tiba-tiba si orang yang mandi itu manggil saya. Haji, tahan, sini. Kalau gitu. Saya diam pura-pura gak lihat Pak, karena saya juga gak mau, takut. Diam aja. Ternyata dia tetap ke saya. Haji, tahan. Akhirnya saya nyamperin. Begitu masuk dikunci. Dikunci saya dengan beliau di dalam sama jenazah 3. Itu saya udah bingung, ngomong gak bisa. Akhirnya diam.
Kalau dibahasakan kata dia, ini kan saudaramu. Kamu bantuin mandiin. Pakai semprotan air Pak. Digunting baju, suruh saya guntingin baju beliau itu. Saya guntingin semua. Kemudian pakai air. Setelah itu pakai daun bidara Pak. Daun bidara yang sudah ada di ember dipakai air sama dia. Kemudian dibanjurkan gitu. Gosok-gosok. Bersihkan lagi. Setelah itu dikeringkan. Dorong ke tempat kain kapan yang sudah ada di meja. Dipindahin tuh Pak. Ke meja itu. Kemudian dibungkus. Ikat. Gosor. Masuk ke mana? Ke ambulan. Sudah masuk ke ambulan. Langsung bergerak. Kemana? Ke Masjidil Haram. Kalau yang mau disolatkan di Masjidil Haram. Biayanya dulu 1.000 Pak. 1.000 real. Kalau disolatkan di Masjidil Haram itu. Ngurus administrasi terlebih dahulu. Hanya karena kalau disolatkan di Masjidil Haram kan yang satu kali waktu tuh yang meninggal bukan satu Pak. Bisa 5, bisa 6. Kalau haji itu hampir tiap waktu pasti kita akan sholat jenazah. Hampir setiap waktu. Nah saya dikasih tahu nanti begitu turun dari mana? Dari ambulan. Pastikan pegang, ikut megang. Kenapa? Kalau tidak ikut megang bisa hilang atau tertukar. Karena orang Mekah mereka akan berlomba-lomba untuk ngangkat jenazah. Karena tahu pahalanya Pak. Begitu turun dari ambulan orang pada berebut. Maka saya saat itu megang aja karena takut ketukar. Lari terus ngejar-ngejar. Sampai akhirnya sholat di depan Ka'bah ya. Untuk apa? Mensolatkan jenazah. Nah begitu selesai sholat pun orang langsung ngangkat. Gak pernah nanya ini siapa. Gak pernah nanya Pak. Diangkut aja. Maka kita angkut keluar, saya ikut lagi. Masukin kemana? Ke ambulan lagi. Dan ambulan yang ada di situ. Bukan lagi. Ini bukan yang tadi. Enggak di sana itu. Ada ambulan masukin aja karena udah jadi tugasnya. Maka saat itu saya ingat Pak. Terpisahlah saya dengan teman yang 2 orang tadi. Maka saya yang naik ke ambulan 1 orang. Alhamdulillah ada orang Bogor sama meninggal temannya, dia nganter 3 orang. Berangkatlah kemana? Ke Seroya dekat Arafah tempat pemakaman. Sampai di sana bingung kita tuh, bingungnya apa? Gak ada Pak yang namanya kuburan tuh gak kelihatan, hanya pasir aja. Kemudian disuruh diangkat, Saya kan sendirian Pak, gimana ngangkatnya kata saya. Akhirnya minta tolong ke orang Bogor. Pak bantuin saya. Kemana temennya? Ketinggalan kata saya itu. Akhirnya diangkat. Ternyata si kuburan di sana itu pasir. Ada batu gitu Bu ya. Ada tanda batu gini. Diangkat batunya. Dibersihkan pasirnya. Itu kayak tutup ini. Sepiteng Pak. Kayak coran gitu. Dibuka aja itu teh. Ternyata di dalamnya itu lubang. Kemudian pakai tangga. Tangga besi gitu. Turun tuh ke bawah. Nanti jenazah itu dimasukin ke situ. Di dalamnya kita bisa berdiri gini Pak. Ukuran berdiri kita segini, lebarlah kurang lebih segini. Nah saat itu balik lagi saya diem aja. Tiba-tiba itu yang mau ngubur itu manggil saya. Haji, masuk. Saya bilang, enggak. Itu maksa Pak, masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam. Kan kalau di kita, ketika ngurus jenazah itu kan pingin sempurna. Dihadapkan ke kiblat kan gitu Pak ya. Dibuka tali-talinya. Di sana enggak Pak. Begitu dimasukin asal digeserkan saja. Itu udah harus naik ke atas. Saat itu saya buka, dimarahin sama dia. Bahasa kita, kalau enggak naik saya tutup. Waduh saya juga takut tuh Pak ditutup di dalam dengan jenazah. Ya udah akhirnya saya naik sambil pikir ya Allah maafin. Udah saya maafin ya Allah ampun saya artinya tidak bisa melakukan apa yang saya tahu gitu ya. Karena kondisi saat itu. Akhirnya ditutup lagi pakai pasir lagi batu. Kita ngelangkah 3 langkah aja mungkin kita gak akan bingung nyari tadi yang mana makam gitu. Sulit Pak karena nama gak ada. Dan pasir semuanya hanya ada batu segini. Tanda-tanda untuk apa? Pembuka itu teh. Nah saya nanya kenapa itu teh besar? Jadi kalau banyak Pak tidak mungkin itu ditumpuk. Jadi di dalam itu bisa muat mungkin 10 jenazah. Dan dalam jangka waktu tertentu katanya ketika sudah jadi tulang berulang tulangnya diangkat. Jadi isi ulang Pak. Ya. Jadi kuburannya isi ulang. Kenapa kalau di Mekah seperti di kita itu bisa habis tanah di Mekah Bu. Karena kan yang meninggal bayangin musim haji itu bisa bahkan dulu pas zaman yang terowongan Mina ribuan Pak yang meninggal. Sangat sulit sekali apalagi kalau mengandalkan tiap ada yang meninggal harus gali kuburan gitu. Wah sulit sekali di Mekah Pak. Nah makanya saya baru tahu pemakaman di situ. Maka itu menjadi pengalaman bagi saya ketika menunaikan haji saat itu.
Oh ternyata di Mekah itu kayak gini cara pemakaman dan lain sebagainya. Dan takdir Allah siang itu teh lihatnya saya gitu. Enggak ketemu. Haji sini. Masuk, suruh masuk Pak. Saya di dalam teh gini aja. Oh gini kuburan deh kata saya. Masya Allah. Tapi itu menjadi pengalaman yang sangat berharga saat itu ya. Sampai akhirnya saya jadi ya bahasanya dekatlah dengan keluarga beliau. Karena saya sampaikan saat itu alhamdulillah takdir Allah saya bisa mendampingi beliau, berjalan dengan beliau walaupun tidak sampai selesai, termasuk mengurus jenazah beliau. Makanya alhamdulillah sampai hari ini masih berkomunikasi dengan beliau walaupun sudah sekian tahun penunaian ibadah hajinya. Nah inilah kira-kira Bapak Ibu yang disebut dengan tanazu nanti adalah keluar dari program pemerintah. Nah, yang dimaksud dengan program pemerintah itu program pemberangkatan ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah Pak ya, menggunakan bis yang disediakan pemerintah dari Mekah langsung menuju Arafah. Ini kalau pemerintah itu ya kita yang tidak tanazul, ini langsung ini menggunakan bis. Ada yang ke Mina dulu Pak, ke Mina. Tapi tidak pagi-pagi kan kalau yang tanazul itu berangkatnya subuh Pak. Tanggal 8 itu subuh dari Mekah. Jalan kaki kemana? Ke Mina. Tapi kalau yang ikut program pemerintah naik bis. Kalau enggak siang. Ya pada zuhur atau sore. Pagi-pagi subuh naik bis langsung ke Arafah. Kalau yang pemerintah. Tapi kalau yang tanazul tanggal 8 subuh. Hari Tarwiyah sudah berangkat dari Mekah berjalan kaki. Insya Allah Bapak Ibu tidak terlalu terasa capeknya. Kenapa? Karena jalannya padat. Jadi jalannya padat. Jadi jalannya gini nggak bisa. Kalau kebayang kalau tidak padat mah kerasa capeknya karena sekian kilometer dan panas. Tapi karena padat insya Allah ya jadi motivasilah karena banyak orang. Ya. Beda Pak. Nanti terpisah jalannya ya, terpisah. Jadi insya Allah yang jalan kaki tidak mengganggu yang naik bis, yang naik bis juga tidak terganggu dengan yang jalan kaki. Jadi dipisah Pak, ada kawatnya, terpisah. Yang dimaksud dengan keluar ialah tidak menggunakan program tersebut di atas. Tadi ya tidak menggunakan bis, tetapi jamaah dengan resiko masing-masing dengan tetap dikoordinir. Nah ini Pak, tetap dikoordinir oleh kita, oleh KBH. Pada tanggal 8 Zulhijjah berangkat menuju Mina, baik jalan kaki maupun naik kendaraan atau mabit di Mina. Tuh. Jadi sebenarnya yang mau berangkat pagi pun tidak ikut program pemerintah, sebenarnya boleh nyewa sendiri berarti kendaraan. Ya, tetapi sunnahnya kalau mengikuti Nabi jalan kaki. Makanya kita milih yang ini, jalan kaki. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah ini nanti kita 5 waktu sholat di Mina, ya, yang tarwiyah itu, ini sholatnya dikosor, tapi tidak dijama. Jadi contoh, zuhur, berarti sholatnya hanya 2. Nanti asar, sholatnya 2. Maghrib, sholatnya 3. Kan dia jangan 1,5. Ya, mau dijama. Maghrib, cina 3, jadi 1,5 Ustaz. Tetap 3. Isya jadi 2. Dan subuh tetap 2. Nah, setelah sholat subuh, pagi-pagi Pak, kita akan melanjutkan perjalanan ke Arafah. Tanggal 9-nya. Untuk apa? Untuk wukuf. Nah ini nanti lebih detailnya akan dibahas di saat alur haji. Jadi ini Pak sudah terbukti ini karena kalau nggak salah dulu saya ingat jalan kaki tanggal 8 Tarwiyah subuh dari mana? Dari Mekah jalan kaki kemana? Ke Mina. Itu asar jam 3:30 sudah nyampe ke Mina. Itu juga dengan berhenti di beberapa tempat. Karena insya Allah gini Bu, toilet berjejer. Jadi dari Mekah sampai ke Mina itu, sampai ke Arafah, toilet itu selalu ada Bu. Jadi kayak sekian meter ada lagi toilet, sekian meter ada lagi toilet. Dan itu hanya fungsinya di musim haji. Kalau Bapak sekarang umroh, lewat ke sana ada toiletnya mah, tapi tidak ada airnya. Gitu.
Ya sama dengan tenda-tenda yang ada di Mina, di Arafah. Itu hanya tenda itu ada penghuninya di saat musim haji. Kalau musim umroh nggak ada penghuni Pak, hanya tenda aja. Sama dengan toilet-toilet. Jadi nggak usah khawatir kalau jalan kaki ini gimana Ustaz. Nanti kalau pingin pipis segala macam, toiletnya banyak Bu. Toiletnya banyak insya Allah. Nah. Ya? Apa? Oh pedagang kali 5 mah nggak ada. Jadi tidak ada tenda-tenda pedagang kata duduk gitu ya. Tapi kalau di beberapa titik kayak terminal contoh, ada apa tukang jualan ada. Hanya makanannya bukan makanan kayak kita. Orang Afrika dagang kayak apa makanan itu kalau nggak salah tuh kayak kalau di kita mah yang biasa dibikin bakwan apa Bu namanya terigu. Terigu dibulat-bulat digoreng gitu. Ya kalau di sini mah apa namanya tuh ya? Cireng kayak gitulah Pak makanannya. Tapi nggak usah khawatir, selama melaksanakan di sana tetap yang membagikan makanan itu tidak pernah berhenti. Jadi hebatnya orang Mekah dari dulu zaman jahiliyah sampai hari ini Pak, kedermawanannya mah teruji. Jadi namanya ngasih makanan itu mohon maaf Pak, bukan kayak kita distempel dulu dikasihkan apa kupon. Nggak bebas pokoknya. Bebas mau berulang-ulang ngambil balik lagi ke belakang ngantri. Nggak bakalan kamu udah. Enggak Pak, sok aja asal kuat bawanya. Ya, kuat aja. Bapak dari Masjidil Haram mau ke hotel, di tengah jalan itu pasti ada yang selalu membagikan makanan. Satu kontainer. Jadi ada roti, buah-buahan. Makanya dulu 2006 itu kan terkenal haji kelaparan di Indonesia mah Pak. Karena saat itu saya ingat pas Haji Akbar 2006 itu memang ada keterlambatan catering makan. Sampai saya ditelepon oleh istri itu karena lihat berita mungkinnya. Sedangkan saya saat itu sedang mencari maktab di Arafah. Tiba-tiba istri nelpon, ayah ini lihat di berita apa? Katanya jemaah Indonesia kelaparan. Ayah udah makan belum? Saya bilang saya aja hajinya baru pertama kali, nggak tahu jadwal makan jam berapa. Jadi di sini mah nggak mikirin makan kata saya tuh. Ah biasa aja, ini di beritanya. Karena memang di berita saat itu begitu. Dan memang terjadi Pak keterlambatan catering. Tapi bukan berarti tidak makan. Ada yang ngasih Indomie, ada yang ngasih apel. Wah makanan buah-buahan roti mah enggak. Kurang. Hanya kenapa disebut tidak makan? Karena belum nasi. Itu. Kan orang Indonesia mau lontong 4, bala-bala 3 kalau belum makan ya belum makan Pak. Belum nasi mah. Itu. Makanya suka disebut mie mah ganjel. Ya. Gitu. Nah makanya insya Allah ya selama kita menunaikan nanti kalaupun Bapak Ibu ada yang mau tanazul gak usah khawatir. Gak usah khawatir, nanti tetap dikoordinir, insya Allah kita jaga, kalau lelah tinggal istirahat Pak gitu. Yang paling penting sebelum zuhur sudah ada di Arafah. Kira-kira berapa kilo? Saya persisnya nanti ada di, ya pas alur haji nanti disampaikan, ada sebetulnya, nah ini kayak ini gambarnya Bu ya. Ini yang wukuf tuh kayak gini tuh orang tuh. Nanti jadi kalau wukuf itu ada orang yang di atas batu ya. Bapak Ibu mah nanti jangan sulit-sulit deket maktab saja ya. Jangan nyari tempat yang susah naik kayak gitu. Ya. Dan saya titip handphonenya gak usah dibawa. Sedang wukuf pastikan fokus berdoa. Jangan update status. Ya karena sekarang dengan dunia handphone tuh gitu. Ibadah yang penting menjadi tidak penting lagi. Gara-gara yang lebih penting itu cari konten. Itu yang harus hati-hati. Makanya nanti pas wukuf benar-benar kita tidak boleh sampai dilalaikan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya. Nah ini lihat tuh, ini wukuf di Arafah. Nah ini wukuf, oh ya udah nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan ya, karena ini belum utuh, mudah-mudahan nanti yang terbayang dan tergambar dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah satu, besok pertemuan selanjutnya di alur haji. Dari mulai berangkat sampai nanti selesai, itu nanti akan ada alurnya. Yang kedua yang akan lebih kuat lagi adalah di saat manasik kubro. Manasik besar yang akan digabung antara jamaah Bandung dan Jakarta akan dilaksanakan di pesantren Darut Tauhid. Sehingga nanti bakal langsung kebayang, oh nanti begini. Walaupun tempatnya tentu berbeda. Tapi insya Allah kita akan usahakan di saat manasik kubro, Bapak Ibu bisa kebayang dengan pelaksanaan ibadah haji yang akan kita sama-sama lakukan. Demikian Bapak Ibu, mangga. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama,
implementasi praktis di sana gitu ya. Tadi disampaikan ketika tahalul setelah akobah tadi ya, yang tanggal 10 itu kan digundul lah ini gitu. Nah, itu kan posisi belum tawaf ifadah. Nah, begitu pelaksanaan tawaf ifadah untuk penghalalan semua kan tahalul akhirnya ada. Nah, kalau udah digundul apa yang dicukur gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah dam yang tadi sudah disampaikan di di slide yang umroh gitu ya. Itu kan ada beberapa pilihan dam. Yang kalau yang pertama tadi saya ingat ada beberapa opsi memotong kambing terus macam-macam tadi. Puasa memberi makan gitu ya. Apakah itu merupakan suatu tingkatan? Artinya didahulukan potong kurban dulu, kemudian memberi makan, baru puasa, atau itu satu pilihan. Kalau misalkan, oh saya lagi pengen diet, saya pilih langsung puasa deh gitu. Nah itu, kemudian tadi yang di dam juga bagian yang nomor bawah, itu ada menyembelih kambing dan atau pilihan gitu. Nah itu maksudnya gimana itu? Terima kasih. Baik Bapak, yang pertama, bagaimana kalau saya udah digundul tuh di saat yang tahalul awal? Nanti pas tahalul tawaf ifadah gimana? Maka para ulama membolehkan itu dilewatkan si gunting itu seperti menggunting, Pak. Ya. Nah, seolah-olah betul. Jadi diperbolehkan dilewatkan begitu. Termasuk punten, kan ada bapak-bapak yang dari sini bawaannya memang tidak ada rambutnya. Ya. Jadi dia jangankan tahalul sani, tahalul awal aja udah nggak ada rambutnya. Terus gimana? Nah maka para ulama membolehkan itu hanya sebatas melewatkan gunting itu seolah-olah dia memotong rambut. Gitu Pak, untuk yang pertama. Yang kedua tentang pilihan. Memang kalau dilihat dari beberapa pendapat, untuk dam ini, sekali lagi dam ini, satu prioritas atau yang lebih utama itu menyembelih. Tergantung tadi tingkat pelanggaran yang dilakukan. Makanya kalau tingkat pelanggarannya dianggap besar, maka menyembelih hewan itu menjadi prioritas. Termasuk, mohon maaf, kalau belum tawaf ifadah, kemudian ada suami istri yang tidak tahan sampai berhubungan, maka damnya tidak bisa diganti kecuali menyembelih seekor unta. Itu Pak. Itu tidak bisa diganti itu mah, harus dengan onta. Ya. Ketika melanggar yang belum tawaf ifadah berhubungan suami istri. Nah, maka Bapak ketika melanggar sesuatu nanti tinggal konsultasikan. Ini pelanggarannya ini, udah pelanggaran ini insya Allah karena tadi ada pilihan juga, maka Bapak mana? Kalau punya rizki nggak apa-apa kita menyembelih kambing. Kambing ya, kalau dam yang larangan ihram itu kan kambing contoh. Di saat tadi gimana saya makan pingin diet. Ah mendingan saya bayar dengan puasa. Nah itu niatnya aja udah salah. Karena niat kita itu bukan untuk diet. Niat kita itu untuk apa? Mensahkan ibadah kita karena kita melanggar gitu Pak. Nah makanya saya bilang, karena ini pilihan, pilih mana salah satunya yang sekiranya kita mampu. Tetapi niatnya tetap sebagai pembayar hukuman. Ya kalau bahasa lainnya taubat lah Pak. Taubatnya kita karena kita mengakui dengan sebenar-benarnya saya telah melanggar ya Allah. Nah kayak gitu. Itu kemudian yang terakhir tadi tentang yang pilihan. Maksud pilihan yang atas Pak itu teh. Jadi pilihan yang tadi boleh mau nyembelih, boleh dengan memberi makan atau dengan puasa. Gitu. Silakan Ibu. Ya. Ya. Apakah ini boleh dipakai? Karena kan selama kita berikram itu apa kita mandi gitu kan Ya. ya? Itu bagaimana? Baik. Yang pertama tadi kalau tidak disengaja maka cukup dengan istighfar. Tadi ya terutama yang ketika masalah rambut ya. Kan rambut terkadang betul ibu-ibu pakai karet. Ya pas dibuka karetnya ternyata ada yang ikut. Gitu. Nah maka itu mah cukup dengan istighfar. Makanya hindari sesuatu yang akan membuat kita melanggar. Yang paling penting itu poinnya.
hindari sesuatu yang akan membuat kita melanggar. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika ada produk-produk yang tidak ada wanginya, kayak sabun contoh tidak ada wangi dan lain sebagainya. Kalau kami di sini hanya bisa menyarankan hindari apapun ya yang sifatnya ada bau. Kan di sini kalau saya membaca beberapa berkaitan dengan aturan yang disebut wangi-wangian itu bukan identik dengan minyak wangi saja. Sesuatu yang berbau, Pak. Jadi sesuatu yang berbau walaupun wanginya tidak bau, bukan wangi bahagia, bukan wangi yang menyenangkan, tapi ada bau yang tercium. Gitu. Nah, maka di saat ibu sekarang selama ihram, maka pastikan yang tadi larangan-larangan ihram apapun cari aman saja. Ya, lebih baik kita cari aman. Maksud saya begini, cari aman tuh. Yang benar-benar sudah ada larangannya, kita hindari aja terlebih dahulu. Toh tidak dalam jangka waktu yang lama. Daripada tadi kita ragu, ya makanya saya menyampaikan ada ruang sebetulnya bicara tentang ikhtilaf, tentang perbedaan. Tapi tugas saya di sini hanya menyampaikan apa yang selama ini menjadi pegangan di Darut Tauhid, yang mudah-mudahan itu juga bagian daripada ikhtiar untuk menyempurnakan. Tapi kalaupun ada perbedaan, sekali lagi saya mempersilahkan, itu berarti tanggung jawab dirinya masing-masing, kan gitu ya. Karena nanti pertanggung jawab di hadapan Allah tentu kami akan tanggung jawab dari DT. Ya, tapi ketika itu jadi pilihan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu juga pilihan yang benar sehingga insya Allah akan tetap tidak mengurangi nilai daripada ibadah haji kita. Tapi boleh berganti baju kayak laki-laki ibaratnya boleh diganti, kemudian kita perempuan selama Ihram. ya itu boleh diganti atau harus yang Ya, kalau mengganti kain ihram pun boleh, asal tadi tidak boleh terlihat aurat oleh siapapun. Contoh Bapak kain ihram bawahnya kotor, kena najis, kepipisan contoh Pak. Maka boleh, tapi pastikan kain ihram itu harus dalam keadaan suci, kemudian tidak boleh tambah tadi wangi-wangian dan lain sebagainya, tidak boleh. Utuh saja kain ihram dipakai untuk menutup aurat. Dan ketika menggantinya juga tidak boleh ada yang sampai melihat aurat kita. sesama jenis. Ya, betul. Makanya ibu-ibu juga sama. Kalau mau mengganti baju, kain ihram ini kotor. Karena kotor, maka pastikan tidak boleh ada sejenis di kamar kita. Makanya silakan keluar dulu, ibu ganti sendirian. Atau di kamar mandi. Gitu ya. Kalau bapak-bapak saya sarankan, sekiranya tidak ada najis yang kena kepada kain ihram, gak usah diganti Pak. Itu saja. Ya, dinikmati. Terus gimana Ustadz, debu segala macam, dan debu mah tidak najis Pak. Ya, gak apa-apa itu, mudah-mudahan kelak jadi saksi di hadapan Allah. Kotornya kain ihram kita di saat digunakan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan itu kelak menjadi peringan hisab kita. Tapi kalau najis ya harus diganti Pak, karena nanti kita ada praktek, ada pelaksanaan sholat kan gitu. Makanya kalau yakin, aduh ini kena najis Ustadz gimana? Ya udah, kalau Bapak ada cadangan, ya ada cadangan, ganti. Kalau tidak ada cadangan gimana Ustadz? Berarti dicuci pakai air, tidak boleh pakai sabun dan lain sebagainya. Nggak dibasahin aja. Yang penting hilang baunya, kan menghilangkan najis gitu Pak. Hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Gitu. Baik, tersisa 6 menit, pukul 15, silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi di awal menyampaikan mengenai fikih ibadah umroh dan haji dan mengenai ikhtilaf perbedaan dari pendapat dari mazhab, Ya. terutama 4 mazhab. Nah, tadi kan masing-masing mazhab sudah menyampaikan perbedaan-perbedaannya. Bagaimana jika misalnya jika mazhab satu Hanafiyah misalnya membolehkan sedangkan mazhab lain tidak, kita menerapkannya boleh salah satu dipilih, nyari amannya kalau bahasa istilahnya, ikut yang boleh saja, atau harus mengikuti semua ketentuan Syafi'iyah semua. Itu. Terus kedua, nah kita emang tidak akan memungkiri hal itu, pasti akan ada perbedaan. Nah kita sekarang mengikuti manasik haji melalui KBIHU Darut Tauhid. Bagaimana sikap Darut Tauhid? Apakah dari DT sendiri menentukan ini yang harus dilakukan berdasarkan DT? Jika ada misalnya ada calhat atau peserta
yang punya pemahaman lain dibiarkan saja sesuai pemahamannya atau memang harus mengikuti ketentuan DT. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak yang disampaikan Ustadz siapa tadi tuh? Ahmad Zarkasi. Ahmad Zarkasi. Beliau tadi udah mulai menjelaskan bahwa ketika menunaikan ibadah haji memang kita tidak bisa mengikuti satu madhab secara utuh. Karena ada hal-hal yang bisa diterapkan yang ini sulit. Kayak tadi bersuci saja contoh. Ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau mengambil madhab Imam Syafi'i batal tuh ya Pak ya. Maka di sana kita bisa praktekkan madhab Imam Hanafi, tidak batal gitu ya. Nah sama Pak yang disampaikan madhab-madhab yang tadi berkaitan dengan itu, maka bukan berarti kalau madhab Imam Syafi'i harus semuanya Imam Syafi'i. Nanti tergantung situasi dan kondisi. Karena ini ibadah yang tanda kutip bukan ibadah yang biasa dan bisa dilakukan berulang-ulang gitu Pak. Karena ini hanya terjadi di saat kita datang ke Mekah. Kalau sudah tidak di Mekah, kita tidak bisa lagi melakukan itu. Maka kita boleh memilih mana yang sekiranya bisa kita ambil. Selagi tidak keluar dari pendapat itu. Nah, bagaimana ketika pindah mazhabnya? Pakai niat, tadi udah sampaikan, tidak usah kan gitu ya. Bapak sekarang, yang pemahaman ini saya ambil. Tapi yang ini mah berat, saya tidak lakukan. Karena yang tadi berkaitan dengan pemahaman-pemahaman itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib. Kan kalau yang wajibnya udah jelas. Karena tadi rukun, haji, semua sepakat jumhur ulama. Ya, wukuf, kemudian apa lagi? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul, kemudian udah kan segitu? Hanya itu saja yang wajibnya. Tapi ketika praktek di dalam-dalamnya, maka tadi muncul perbedaan-perbedaan. Nah, boleh nggak kita ngambil salah satu? Boleh Pak, kalau dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Termasuk dalam ibadah umroh. Kemudian bagaimana Darut Tauhid? Nah, balik lagi. Kami berharap untuk menjaga kekompakan kita, menjaga kenyamanan kita. Sekali lagi kita usahakan sesuai dengan bimbingan yang dilakukan di Darut Tauhid. Tapi nanti ketika ada yang Bapak Ibu berbeda pemahaman, terus melakukan sesuai dengan pemahamannya, kami mempersilahkan selagi itu untuk dirinya. Saya mah yakinnya yang ini, lakukan aja. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengajak yang lain yang memang berbeda gitu Pak. Karena ingat di sana kita tidak untuk berdebat dalam urusan fikih. Tapi kita di sana berusaha ingin menunaikan ibadah haji yang mabruroh dengan ada hujah atau dalil yang memang kita pahami masing-masing. Ini sekali lagi tidak dalam rangka memaksa untuk ikut dalam tanda kutip mazhab yang diyakini Darut Tauhid. Mempersilahkan ruang perbedaan itu, tapi balik lagi itu kembali kepada diri masing-masing. Tapi harapannya sesuatu yang memang bisa dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan bimbingan di Darut Tauhid, maka kami berharap Bapak Ibu mengikuti apa yang kami sampaikan. Arahan nanti di sana juga kalau ada hal-hal yang cek Bapak ya, Ustaz, saya tadi gini-gini gimana? Nah, kita diskusi saja Pak di sana. Biar sekali lagi kita berupaya dari setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, satu tidak menimbulkan tanda kutip tadi ropas, pusuk, jidal, bertengkar nanti di sana dan lain sebagainya. Tapi kita upayakan kita membebaskan, tapi dengan syarat kalau yang beda cukup untuk diri kita, tidak dalam rangka mengajak orang lain. Begitu Pak. Terakhir ya Bapak Ibu, karena waktu sudah habis. Dan mudah-mudahan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa di grup, karena nanti saya akan dimasukkan di grup Bapak Ibu di grup haji. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh nanti di grup, yang bisa saya jawab nanti saya jawab, yang belum bisa saya akan tanya biar ada jawabannya gitu ya. Karena saya harus pulang ke Bandung, jadi salah satu ciri orang baik itu tidak tidak mempersulit urusan Ustadz ya. Karena masih jauh itu ke Bandung perjalanannya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tanya aja. Karena kalau semua bertanya pastilah ada yang sudah mulai mengerti, ada yang mungkin masih banyak pertanyaan. Tapi insya Allah waktu kita masih banyak Pak untuk persiapan pelaksanaan haji ini, masih ada waktu 3 bulanan kurang lebih ya. Karena setahu saya pemberangkatan gelombang 1 itu dimulai tanggal 24 Mei. Ya, gelombang 1 itu kalau di Bandung itu kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Agama, kemungkinan berangkat gelombang pertama di Indonesia itu tanggal 24 Mei. Nah kita walau alam apakah di akhir Mei-nya atau di awal Juni kita belum tahu. Tapi masih ada waktu, ruang di mana kita bisa banyak belajar untuk persiapan.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya atas nama pribadi serta lembaga KBH Darut Tauhid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu mau bergabung dengan kami berangkat haji melalui bimbingan KBH Darut Tauhid. Mudah-mudahan kebersamaan kita bukan hanya di dunia, tapi kebersamaan kita bisa sampai akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.